Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau digelari Zunnuraini atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan selain dikenal karena kedermawaannya, beliau adalah orang yang berjasa dalam merangkum Al-Quran menjadi mushaf yang kita baca saat ini. Berikut ini 3 karomah beliau yang dikutip dari berbagai sumber. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dalam kitab At-Tabaqat Taj al-Subki menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertemu kepada Sayyidina Utsman. Laki-laki itu baru saja bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan. Lalu ia menghayalkannya. Sayyidina Utsman berkata kepada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah Rasulullah SAW wafat?" Utsman menjawab, "Tidak, ini adalah firasat seorang mukmin." Sayyidina Utsman mengatakan hal tersebut untuk mendidik dan menegur laki-laki itu agar tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, Tas al-Subki menjelaskan bahwa bila seorang hatinya jernih, maka ia akan melihat dengan nur Allah, sehingga ia bisa mengetahui apakah yang dilihatnya itu kotor atau bersih. Makom orang-orang seperti itu berbeda-beda. Ada yang mengetahui bahwa yang dilihatnya itu kotor, tetapi ia tidak mengetahui sebabnya. Ada yang makomnya lebih tinggi karena mengetahui sebab kotornya, seperti Sayyidina Utsman. Ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya, Sayyidina Utsman dapat melihat bahwa hati orang itu kotor dan mengetahui sebabnya, yakni karena menghayalkan seorang perempuan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Jah-Jah al-Ghifari mendekati Sayyidina Utsman yang sedang berada di atas mimbar. Jah-Jah merebut tongkat Utsman lalu mematahkannya. Belum lewat 1 tahun, Allah Ta'ala menimpakan penyakit yang menggerogoti tangan Jah-Jah hingga menyebabkannya mati. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Jah-Jah al-Ghifari mendekati Utsman yang sedang berkhutbah, merebut tongkat dari tangan Utsman dan meletakkan di atas lututnya, lalu mematahkannya. Orang-orang menjerit. Allah Ta'ala lalu menimpakan penyakit pada lutut Jah-Jah dan tidak sampai setahun ia meninggal. Diceritakan bahwa Abdullah bin Salam mendatangi Sayyidina Utsman yang sedang dikurung dalam tahanan untuk mengucapkan salam kepadanya. Utsman bercerita, "Selamat datang saudaraku. Aku melihat Rasulullah SAW dalam vintalisi kecil ini." Rasulullah bertanya, "Utsman, apakah mereka mengurungmu?" Sayyidina Utsman menjawab, "Ya." Lalu beliau memberikan seember air kepadaku dan aku meminumnya sampai puas. Rasulullah SAW berkata lagi,
Kalau kamu mau bebas, niscaya kamu akan bebas. Dan kalau kamu mau makan bersama kami, mari ikut kami." Kemudian Sayyidina Utsman memilih makan bersama mereka. Pada hari itu juga Sayyidina Utsman terbunuh dan wafat dalam keadaan syahid. Menurut Jalaluddin Al-Suyuti, kisah ini adalah kisah masyhur yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis dengan beberapa sanad yang berbeda-beda, termasuk jalur sanad Haris bin Abi Usamah. Menurut Ibnu Batis, apa yang dialami Utsman adalah mimpi pada saat terjaga sehingga bisa dianggap karomah. Karena semua orang bisa bermimpi ketika tidur, maka mimpi ketika tidur tidak termasuk kejadian luar biasa yang bisa dianggap sebagai karomah. Hal ini disepakati oleh orang yang mengingkari karomah para wali. Demikian karomah Sayyidina Utsman bin Affan yang menakjubkan. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya dan mengumpulkannya bersama Rasulullah dan kaum sholihin.